Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurafiat dengan NIM 220211-2014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, dinamika Newton, yang kedua, hukum kekekalan energi, yang ketiga, fluida, yang terakhir yaitu pusat massa. Mengenai materi dinamika Newton. Pengertian hukum Newton. Hukum Newton merupakan salah satu aturan yang diterapkan dalam ilmu fisika. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jika menggunakan hukum Newton dapat dihitung beberapa kecepatan serta jaraknya. Benda jatuh dari atas ke bawah atau perpindahan benda dari suatu titik ke titik lain dapat diartikan bahwa benda itu bergerak atau berpindah tempat. Hukum yang digunakan untuk menganalisis berbagai masalah dinamika partikel seperti gerak pada bidang datar, bidang miring, sistem kontrol, dan masalah lainnya yang masih cukup sederhana. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut dengan hukum kelembapan karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contohnya penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak. Tubuh kita tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Atau bisa juga kita ambil contoh ketika kita dan teman sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan, namun benda tersebut justru diam. Berarti besar gaya yang dihasilkan oleh kita dan teman sama, sehingga benda tidak bergerak. Rumus hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Keterangan sigma F resultan gaya yang bekerja pada benda 0. Hukum 2 Newton. Hukum yang kedua menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum Newton 2 yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Contoh penerapan dinamika partikel dan hukum Newton 2 yaitu ketika kamu mendorong gerobak kosong tanpa muatan dengan mendorong gerobak yang penuh dengan muatan, lebih berat yang mana? Tentu lebih berat yang penuh dengan muatan. Hal ini karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitupun sebaliknya. Rumus hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA. Keterangan sigma F resultan gaya yang bekerja pada benda 0, M massa benda, A percepatan yang dialami benda. Hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 ini berkaitan dengan aksi dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberi gaya reaksi yang sama besar terhadap kita. Arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton. Yang pertama, senapan yang ditembakkan mengakibatkan peluru terdorong keluar dari senapan terdorong ke belakang. Yang kedua, ketika kita mendorong tembok atau aksi, tembok juga mendorong reaksi tubuh kita. Yang ketiga, gaya dorong bahan bakar pada roket menyebabkan roket terdorong ke depan dan terbang ke angkasa. Yang keempat, pemain skateboard mendorong kakinya ke belakang yang menyebabkan skateboard terdorong ke depan. Yang terakhir, melepas balon yang terisi udara. Ketika kita melepaskannya, udara di dalam balon bergerak ke luar dan mendorong udara di luar balon. Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan
udara di dalam balon sehingga balon terleset terbang. Rumus hukum Newton 3. F aksi sama dengan min F reaksi. Keterangan F gaya, M massa benda, A percepatan benda. Berikut adalah materi tentang hukum kekekalan energi. Pengertian hukum kekekalan energi adalah salah satu hukum yang dirumuskan oleh fisikawan asal Inggris, yaitu James Prescott Joule. Hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Mengutip dari buku Konversi Energi yang dituliskan oleh Sutiono Iskandar dan Juanda, energi adalah satuan besaran turunan yang satuan N atau M atau Joule. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari satu ke lainnya adalah ilmu konversi energi. Contoh adalah panas setrika yang merupakan hasil perubahan dari energi listrik. Itulah yang dimaksud dengan konversi energi. Konversi energi ini sangat berkaitan sekali dengan hukum kekekalan energi. Adapun selain kekal, energi juga mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, transformasi energi adalah energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Yang kedua, transfer energi, yaitu energi panas dapat diubah dari materi satu ke materi lainnya. Energi dapat pindah ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan penggeseran. Yang terakhir, energi kekal tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. B, yaitu jenis hukum energi dan rumus. Jenis hukum energi James Prescott Joule membagi hukum energi menjadi 3 jenis, yaitu energi potensial yang merupakan energi dari bahan yang disebabkan posisi dari ketinggian benda tersebut. Yang kedua, energi kinetik yang merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menggerakkan benda oleh massa ketentuan dari kondisi diam hingga kecepatan tertentu. Yang terakhir, energi mekanik, sedangkan energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan posisi serta gerak dari sebuah benda. Rumus hukum kekekalan energi. E + 1 sama dengan E M2. EK1 plus EB1 sama dengan EK2 plus EB2. Keterangan EM1 energi mekanik awal, EM2 energi mekanik akhir, MK1 energi kinetik awal, MK2 energi kinetik akhir, MP1 energi potensial awal, EP2 energi potensial akhir. Dengan M sama dengan massa, G percepatan gravitasi, H1 ketinggian awal, H2 ketinggian akhir, F1 kecepatan awal, dan F2 kecepatan akhir. Berikut adalah contoh penerapan hukum kekekalan energi. Adalah hukum yang bisa dilihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut: pemanas teko, pemanas air, water heater, solder, setikaan pemanggang roti, dan penghangat ruangan, semuanya menggunakan hukum kekekalan energi, di mana energi potensial listrik diubah oleh elemen pemanas dari benda tersebut menjadi energi panas. Pembangkit listrik tenaga air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dikarenakan adanya gaya gravitasi. Posisi air yang lebih tinggi menyebabkan energi potensial yang lebih besar. Pembangkit listrik memanfaatkan energi potensial untuk
energi potensial air untuk memutar turbin generator listrik. Energi potensial air berubah menjadi energi kinetik yang bisa memutar turbin lalu menghasilkan energi listrik. Berikutnya adalah kendaraan motor. Semua kendaraan motor yang menggunakan bahan bakar fosil menggunakan prinsip kekekalan energi, di mana energi potensial kimia dari bahan bakar diubah oleh mesin kendaraan menjadi energi kinetik yang dapat menggerakkan kendaraan tersebut. Tanpa adanya energi potensial kimia dan dari bahan bakar, kendaraan tidak akan bisa melaju. Yang terakhir adalah alat musik. Contoh lain dari kekekalan energi adalah memainkan alat musik. Misalnya saat memetik gitar, kamu menggunakan energi kinetik dari otot tanganmu yang lalu diubah oleh gitar menjadi energi bunyi yang dapat didengar. Contoh lainnya adalah saat kamu memainkan piano, biola, drum, dan juga harpa. Berikutnya adalah materi, fluida, dan pusat massa. Pengertian fluida. Fluida merupakan suatu zat yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat ban kendaraan Anda mengalami bocor, pada saat Anda mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Secara umum, fluida merupakan zat yang dapat mengalir, jadi zat air dan gas adalah sebuah fluida. Fluida memang zat yang dapat mengalir, namun terkadang fluida juga bisa bersifat diam atau tidak mengalir. Fluida adalah zat cair atau gas yang tidak dapat menahan gaya tangensial atau gaya geser. Sifat fluida akan mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus ketika dikenai sebuah tegangan. Misalnya gas atau oksigen, hidrogen, cairan atau air, bensin, asam sulfat. Klasifikasi fluida. A. Fluida statis atau diam adalah fluida yang diam atau fluida yang bergerak tanpa ada perubahan kecepatan antar partikel fluida. Fluida statis tidak memiliki tegangan geser sehingga gaya yang dikembangkan banyak karena tegangan normal, yaitu tekanan. Contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari antara lain pompa hidrolik, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan air di dalam bak mandi yang tidak terkena gaya apapun. Rumus dalam fluida statis. Yang pertama, massa jenis dalam fisika, ukuran kepadatan densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Hal ini berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Secara matematis, massa jenis ditulis sebagai berikut. P sama dengan M per F, keterangan M sama dengan massa kg atau gram, V sama dengan volume, P sama dengan massa jenis. Bila P air lebih besar dari P benda, maka benda akan mengampung. Bila keduanya sama besar, maka benda melayang di dalam air. Namun jika P benda lebih besar daripada P air, maka benda dikatakan tenggelam. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi oleh berat gaya, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air, melainkan dipengaruhi oleh luas dari objek yang menerimanya atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah merupakan gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman dari objek. Persamaan untuk hal ini adalah pH sama dengan P kali G kali H, keterangan P massa jenis air, G
besar percepatan gravitasi h titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Satuan yang digunakan adalah N per M2 atau Pascal PA. Ada juga yang disebut sebagai tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami objek di dalam air. Rumusnya P sama dengan pH plus PATM. PATM merupakan tekanan atmosfer. Yang ketiga, hukum Pascal. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dibagi luasan dari objek yang menerima gaya tersebut. Dalam bentuk rumus akan dituliskan menjadi P sama dengan FA, keterangan P sama dengan FA, keterangan F sama dengan besarnya gaya atau Newton, A luasnya penampang. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Bisa disimpulkan menjadi P masuk sama dengan P keluar, sehingga F masuk A masuk sama dengan F keluar A keluar. F1 sama dengan D1 D2 kali F2. Keterangan D1 diameter permukaan 1 dan D2 sama dengan diameter permukaan 2. Yang B, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan kecepatan aliran yang konstan, tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari air yang mengalir pada pipa atau selang. Sifat dan karakteristik fluida dinamis. Yang pertama, tidak mengalami gesekan sehingga saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding benda tidak dihitung. Yang kedua, bersifat steady atau tunak, artinya kecepatan fluida yang bergerak bersifat konstan atau tidak terpengaruh oleh waktu. Yang ketiga, incompressible atau tidak bisa mempat, artinya memiliki massa jenis yang tetap atau konstan sepanjang aliran dalam waktu selama apapun. Yang terakhir, streamline atau mengikuti arus yang ada. Aliran artinya aliran arusnya mengikuti jalur lintasan yang ada sehingga tidak akan mengalami turbulensi atau pusaran arus menjadi acak. Berikutnya adalah rumus fluida dinamis. Yang pertama, persamaan Bernoulli memiliki hubungan dengan usaha dan energi, yaitu energi kinetik dan potensial. Rumus energi kinetik EK sama dengan setengah mv2, sehingga EK lebih besar EK2, sedangkan rumus energi potensial EP sama dengan M kali G kali H, tinggi MP1 lebih besar MP2, sehingga dikaitkan dengan energi mekanik didapatkan EM1 lebih besar MA2. Yang kedua, persamaan konstituitas bentuk matematis. Persamaan kontinuitas adalah Q1 sama dengan Q2. Persamaan kontinuitas juga menyatakan bahwa jika ada dua penampang dengan ukuran yang berbeda, besar dan kecil, maka ada penampang yang besar memiliki volume kecil. Sedangkan pada penampang yang kecil maka volumenya besar sehingga diperoleh V1 lebih besar V2. Berikutnya, pusat massa. Pusat massa dapat dijelaskan dengan persamaan antara jumlah dari setiap titik massa benda dikali dengan setiap jarak yang terdapat pada benda tersebut. Lebih jelasnya kita simak pada contoh persamaan sistem berikut. Pengertian pusat massa. Pusat massa adalah lokasi rata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Dalam kasus benda tegar, letak pusat massa adalah tetap dalam hubungannya dengan tubuh benda. Dalam kasus distribusi longgar massa di dalam ruang bebas, seperti misalnya peluru tembakan dari senapang atau planet-planet pada tata surya. Letak pusat massa adalah titik dari ruang di
di antara mereka yang mungkin tidak berhubungan dengan posisi massa manapun pada benda tersebut. Menggunakan pusat massa sering memungkinkan penggunaan persamaan gerak yang disederhanakan, dan ia merupakan suatu acuan yang mudah digunakan untuk banyak perhitungan lainnya dalam ilmu fisika, seperti momentum sudut atau momen inersia pada berbagai penerapan, misalnya seperti pada mekanika orbital. Objek-objek dapat diganti oleh titik-titik massa yang terletak di pusat massa mereka dengan tujuan mempermudah analisis. Istilah pusat massa sering disamakan dengan gravitasi, namun demikian mereka secara fisika merupakan konsep yang berbeda. Letak keduanya memang bertepatan dalam kasus medan gravitasi yang sama, akan tetapi ketika gravitasinya tidak sama, maka pusat gravitasi merujuk pada lokasi rata dari gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Hal ini menghasilkan suatu torsi gravitasi yang kecil tetapi dapat terukur dan harus diperhitungkan dalam mengoperasi satelit-satelit buatan. Berikut adalah rumus pusat massa. Rumus pusat massa yang terletak pada sumbu X. X sama dengan M1 kali M2 kali M2 kali X2 dibagi M1 kali M2. Bila sistem terdiri atas banyak benda bermassa, maka pusat massa sistem adalah XMP sama dengan X1 M1 plus X2 M2 plus titik-titik plus XN M2 dibagi M1 plus M2 plus titik-titik plus MN sama dengan N sama dengan 1 XN MN dibagi M. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.